Ada gaya luar yang terjadi ketika dua benda permukaannya bersentuhan. Misalkan lantai dengan kaki almari, ban kendaraan dengan jalan raya, kelapa yang jatuh dengan udara, sol sepatu dengan tanah, dan sebagainya. Hal ini menyebabkan terjadinya gesekan antara kedua permukaan itu. Timbul gaya yang melawan gaya luar yang menggerakkan benda. Nah, gaya yang timbul ini disebut gaya gesekan atau friksi, lambangnya F kecil. Ya, dari inisial friksi F kecil. Atau dalam animasi ditunjukkan dua permukaan ini walaupun terlihat mulus, tapi sebetulnya secara mikroskopik ada ketidakmulusan, ada kekasaran. Di bawahnya ketika dia digerakkan juga masih ada gaya friksi atau gesekan itu. Nah, di dalam animasi yang atas nomor 2, ketika diberi gaya 1 Newton, benda belum bergerak. 2 Newton, benda juga belum bergerak. Sampai ketika gaya yang diberikan itu mencapai sebuah maksimum, sebuah nilai maksimum yang melawan gaya gesekan itu, benda baru bisa bergerak. Inilah yang dikenal dengan gaya gesekan statik, yakni gaya gesekan yang muncul ketika benda masih dalam keadaan diam, dan gaya gesekan kinetik yang muncul ketika benda sudah bergerak. Ternyata besarnya kekasaran ini atau nilai angka yang menunjukkan gaya gesekan itu berbeda ketika belum bergerak dan setelah bergerak. Secara matematik, gaya friksi F ini adalah hasil kali kekasaran mu dikalikan dengan gaya normal yang dialami oleh benda itu sendiri di permukaan. Nah, dalam contoh misalkan ada benda yang masanya 200 gram atau 0,2 kg. Ketika ditarik oleh gaya yang di sini ditunjukkan adanya alat ukur gaya, ya, atau pegas Newton, di situ terbaca angka 7, biasanya sih 0,7 Newton, jadi 1/10. Angka itu menunjukkan 1/10. Anggap saja benda tepat saat akan bergerak, yaitu di angka 0,7 Newton. Maka ini adalah nilai gaya gesekan maksimum. Gaya gesekan statik ini besarnya mengikuti gaya F yang menyebabkannya. Sampai pada nilai maksimum baru dia tidak mengikuti gaya F itu. Sekarang gaya F akan diganggu atau dihambat oleh gaya gesekan kinetik. Nah, secara umum gaya gesekan statik ini selalu lebih besar daripada gaya gesekan kinetik besarnya untuk nilai maksimumnya, ya. Gaya gesekan ini meskipun sifatnya menghambat gaya luar yang bekerja pada benda, disebabkan karena dua permukaan bersentuhan tadi bergesekan, itu tidak selalu merugikan. Bahkan banyak sekali gaya gesekan ini yang menguntungkan. Nah, di sini kita sebutkan contoh gaya gesekan yang menguntungkan itu parasut. Ya, parasut bergesekan dengan udara. Ini penting, kalau nggak ada gesekan ya orangnya jatuh bebas. Ya, jatuh bebas, tidak ada yang mengerem, ya mati itu orangnya. Sampan, rem dalam kendaraan,
parasol, sendal atau sepatu. Kalau nggak ada gesek-gesekan, orang itu akan terpelanting seperti orang yang berjalan di atas es ya. Nah, memang di dalam banyak teknik otomotif, gaya gesekan ini sangat merugikan ya, menyebabkan mesin yang cepat panas, engsel pintu yang lama-lama jadi aus, bodi mobil yang kemudian menghambat laju kendaraan, iritasi kulit dengan sepatu. Nah, oleh karena itu dalam dua hal ini kita butuh untuk mengendalikan gaya gesekan itu. Manakala menguntungkan, bagaimana membuatnya besar atau cukuplah untuk kebutuhan. Kalau dia mengganggu, merugikan, maka jadi minimalisir, dikurangi sebesar-besarnya. Aplikasi atau penerapan hukum 1, 2, dan 3 dinamika Newton ini kita akan bahas masing-masing ketika bidangnya miring, vertikal, dan pada gerak melingkar. Untuk pada bidang horizontal mendatar sudah kita tunjukkan tadi contoh-contohnya ketika ada gaya gesekan dan tidak ada gaya gesekan bagaimana. Baik, di sini ada bidang miring memiliki kemiringan alfa dan pada contoh di sini bidang miring ini dengan permukaan balok itu bisa licin, artinya kekasarannya 0, atau tidak licin, artinya memiliki nilai mu yang tidak 0, 0,2, 0,1, dan seterusnya. Mu ini selalu bernilai antara 0 dan 1 ya. Kalau 1 itu berarti kasar sekali, nggak mungkin benda bergerak ya, seperti dipaku atau ditancapkan. Baik, pada bidang miring, balok yang memiliki berat W ini, beratnya ini terurai ya. Kalau sudah terurai maka beratnya ini nggak perlu dilihat lagi, yang perlu dilihat adalah komponen-komponennya. W terurai menjadi dua komponen, W cos alfa dan W sin alfa ya. Yang W sin alfa ini adalah komponen yang menggerakkan benda untuk meluncur turun ke bawah menyusuri bidang miring. Sementara W cos alfa ini sifatnya menekan lantai, menyebabkan gaya normal N ya. Ya, kita lihat contoh 1, lantainya kasusnya lantainya licin ya. Soal dengan lantai licin, mu-nya 0. Jadi karena tidak ada gaya gesekan, benda ini pasti meluncur ya. Karena satu-satunya gaya yang tidak setimbang kalau W cos alfa kan sudah diimbangi dengan N. N ini menyebabkan benda tidak akan terperosok masuk ke dalam ya, ke dalam bidang, dan W ini menyebabkan benda tidak akan melompat. Jadi benda ini akan tetap berada dalam track atau bidang miring tadi. Nah, satu-satunya yang membuat benda bergerak adalah W sin alfa. Karena tidak ada gesekan, maka benda pasti meluncur turun ke bawah. Misalkan massa baloknya 10 kg, percepatannya kita ambil 10 meter per sekon kuadrat. Maka berat benda W adalah hasil kali massa dengan gravitasi. Kita dapatkan 100 Newton. Bila alfanya 37 derajat, kita lihat di daftar trigonometri atau di kalkulator kita, nilai sin 37 derajat adalah 0,6 dan cos 37 derajat nilainya adalah 0,8. Ya. Sehingga nilai W sin alfa adalah 60 Newton. Nah, W sin alfa jadi 100 dikalikan
sin alfa 0,6 dan nilai W cos alfa adalah 80 Newton. Ya, maka balok tergelincir turun mengikuti hukum Newton 2. Besar percepatan A adalah nilai gayanya, gaya luar yang menggerakkan benda, yaitu W sin alfa dibagi massa benda. Nah, karena W itu M kali G dikalikan sin alfa dibagi M, maka M-nya dicoret hilang, tinggal G sin alfanya saja. Nah, A sama dengan G sin alfa ini berlaku untuk setiap bidang miring. Ya, tidak peduli baloknya bermassa berapa, maka percepatan benda pada bidang miring nilainya selalu sama dengan G kalikan sin alfa. Ya, kalau dihitung nilainya 6 meter per sekon kuadrat. Contoh kasus kedua yaitu kalau lantainya kasar. Lantainya kasar dengan mu S, ya, mu statiknya 0,2 dan mu kinetiknya 0,1. W sin alfanya 60, N-nya normalnya sama dengan W cos alfa 80 Newton. Maka kalau kita bandingkan dengan F max-nya, F statik maksimumnya adalah mu S 0,2 kalikan N, yaitu 80, maka kita dapatkan nilainya adalah 16 Newton. Ini jelas lebih kecil dari penggeraknya W sin alfa. Karena lebih kecil, maka W sin alfa ini sudah menggerakkan benda. Ya, oleh karena itu balok akan tergelincir turun, ya, tidak mampu ditahan oleh gaya gesekan, sehingga yang berlaku gaya gesekan kinetiknya 0,1, ya, sehingga W sin alfa dikurangi gaya gesekan kinetik dibagi masanya, kita dapatkan nilainya adalah G sin alfa adalah W sin alfa, ya, masanya hilang, ya, mu K adalah kalikan N adalah FK. N ini kan sama dengan MG, jadi M-nya dicoret juga. Sehingga rumus umumnya untuk balok yang pada bidang miring yang memiliki kekasaran mu K, maka nilai percepatannya adalah G dikalikan sin alfa dikurangi mu K. Nah, di sini nilainya 5 meter per sekon kuadrat. Aplikasi sistem vertikal yang kita tinjau adalah katrol dan lift. Ketika lift diam sama katrol diam atau benda diam tergantung, sebetulnya serupa sama, yaitu gaya normalnya sama dengan W, A-nya 0, atau gaya tegang talinya sama dengan W, A-nya 0. Kalau liftnya naik, talinya naik, liftnya turun, talinya turun juga sama, bedanya hanya menggantikan N dengan T saja. Kita lihat aplikasinya untuk dua buah benda MAMB yang terhubung melalui sebuah katrol yang dianggap massanya kecil dan ini tali ini tidak memiliki gaya gesekan. Massa A 4 kg, massa B 6 kg, maka berat benda A 40 Newton dan berat benda B 60 Newton, yaitu percepatan gravitasinya dianggap 10. Maka menurut hukum Newton 2, percepatan yang diperoleh pada sistem adalah jumlah gaya, yaitu WB dikurangi dihambat oleh WA dibagi dengan masanya. Karena masanya ada 2, maka dijumlahkan, diperoleh percepatannya 2 meter per sekon. Berapa gaya tegang yang dirasakan oleh tali atau yang dilakukan oleh tali, TB sama TA ini sama besarnya. Kita bisa tunjukkan TA ini kan naik, berarti mengikuti persamaan yang tengah. TB kan turun, mengikuti persamaan yang turun. Kita terapkan di sini, maka kita peroleh 48 Newton. Aplikasi gerak melingkar ini prinsipnya bahwa syarat benda bergerak melingkar kalau ada gaya sentripetal, di mana gaya sentripetal ini secara eksperimen diperoleh besarnya adalah massa kali percepatan sentripetalnya. Percepatan sentripetal adalah kecepatan linearnya kuadrat dibagi dengan jari-jari lintasan.